Shalom Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita bertemu lagi pada hari ini. Walaupun pada saat ini masih dalam keadaan pandemi, tetapi kita yakin bahwa Tuhan selalu ada di dalam kehidupan kita. Sebelum kita beribadah pada hari ini, baiklah saya mengajak Bapak Ibu yang menyaksikan tayangan online dari JKI Yehovah Rafa Ministry hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami bersyukur pada hari ini Engkau masih memberkati di dalam kehidupan kami, sehingga kami merasakan sukacita yang luar biasa. Kami yakin dan percaya bahwa apa yang kami lakukan pada saat ini adalah untuk menyenangkan hati-Mu. Dan biarlah pujian pada hari ini, firman Tuhan pada hari ini boleh menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, ini doa ucapan syukur kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Yang percaya bersama saya katakan amin. Baik, mari kita naikkan satu pujian untuk kemuliaan nama Tuhan. Seperti apa yang saya tadi katakan bahwa hari ini kita merasa sukacita yang luar biasa. Mari kita bersorak bagi kemuliaan nama Tuhan. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, katakan bersama. Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Mari sekali lagi katakan bersama. Dia tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah, puji sembah Dia, Yesusku, Raja mulia, Yesusku, Allah perkasa, Yesusku, Allah pemenang, Yesus Raja. Biarlah pemusik memuji Tuhan. Berkati anak-anak-Mu ini Tuhan, yang senantiasa setia melayani-Mu. Talenta yang Tuhan sudah berikan, biarlah menjadi berkat bagi saudara kita yang mendengarkan pada saat ini. Tak pernah gagal karena Dia Allah. Dia tak pernah lalai, Dia jamin firman-Nya. Sebab Dia Allah, Raja segala raja, kekuatanku, perisaiku, dan gunung batuku. Bersoraklah,
sembah Dia, katakan Yesusku Raja mulia, Yesusku Allah perkasa, Yesusku Allah pemenang. Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja, Yesus Raja. Tuhan Yesus memberkati melalui pujian pada hari ini. Saya yakin dan percaya Tuhan ada di tengah-tengah saudara. Amin. Haleluya. Masih dipenuhi dengan hati yang bersuka cita? Amin. Mari Bapak Ibu Saudara kita kembali memuji Tuhan. Kita kembali memuliakan Tuhan dengan lebih sungguh-sungguh. Sebab Tuhan yang lebih tahu untuk menolong setiap kita. Dan hanya Tuhan yang mengerti perasaan dari masing-masing kita.
Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami. Engkau yang mampu mengertikan kami Bapa. Semua perasaan hati kami, pribadi lepas pribadi. Engkau yang mampu menolong kami Tuhan. Kami menggantungkan hidup kami di tangan-Mu Bapa. Kami mau Tuhan, dan kami mau memohon urapan-Mu yang besar Bapa. Kami memohon Roh-Mu Tuhan untuk membantu setiap kami agar kami dapat mengerti firman-Mu. Kami meminta urapan-Mu Tuhan. Jangan biarkan firman yang akan kami dengarkan ini berlalu begitu saja. Karena kami mau menjalani hidup kami seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Persiapkan hati kami Tuhan, agar dapat menerima firman-Mu dengan baik. Sehingga kami dapat melakukan sesuatu yang benar Tuhan. Dan kami dapat menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Tuhan atas segala pertolongan-Mu dalam hidup kami. Dan kami mau untuk mengerti firman-Mu, untuk mengerti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami dan hati kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, selamat pagi semuanya. Semua baik-baik pasti, semua sehat, haleluya, berikan kemuliaan bagi Tuhan. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita luar biasa. Amin. Kita mau masuk dalam kebenaran firman-Nya dari ketujuh roh itu. Sekarang yang keempat berbicara tentang roh nasihat. Saudara perlu dinasehati, betul Bu, perlu, sangat perlu. Apalagi yang nakal-nakal ya, perlu dinasehati. Apakah kenakalan itu cukup di anak-anak kecil? Tidak. Justru yang sudah dewasa itu juga sangat-sangat nakal gitu. Tetapi saya di sini hari ini berbicara tentang roh nasihat, bukan mengarah kepada kenakalan, bukan mengarah kepada hal-hal yang jahat, yang pasti mengarahkan di dalam kebenaran dalam segala hal. Ada roh nasihat itu yang luar biasa. Siapakah dia? Kita akan tahu ya. Kita akan baca bersama-sama. Bisa ditulis, kalau enggak lihat aja nanti ya dalam tayangannya. Salah satu julukan dari Tuhan Yesus, siapa yang tahu? Nanti tak kasih hadiah pada Paskal. Salah satu dari julukan Tuhan Yesus adalah penasehat. Kenapa? Karena di dalam Yesaya telah dituliskannya. Yesaya 9 ayat yang ke-6 kita akan baca sama-sama ya. Yesaya 9 ayat yang ke-6 itu sudah ditulis oleh tangan Nabi sebelum Yesus lahir. Ternyata dia adalah penasehat yang ajaib buat kita. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apakah di gereja kita tidak ada penasehat? Ada. Apakah di suatu organisasi tidak ada penasehat? Ada. Tetapi ketika saudara dipilih untuk menjadi penasehat, jadilah penasehat yang bijaksana. Karena penasehat yang bijaksana itu dikuasai oleh roh Tuhan. Tetapi ketika penasehat itu yang tidak bijaksana, itu bukan roh Tuhan tapi rohnya sendiri gitu. Kita belajar di sini supaya kita memahami, kita mengerti tentang nasihat. Bahwa dia adalah nasihat yang ajaib. Yesaya 9 ayat 6 kita baca sama-sama yuk. Sebab seorang anak telah lahir untuk saudara dan saya. Seorang putra telah diberikan untuk saudara dan saya. Lambang pemerintahan ada di atas bahunya. Dan namanya disebut orang, dia adalah penasehat ajaib. Allah perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Dia adalah putra Allah yang perkasa. Dia juga bisa disebut Bapa yang kekal karena dia bangkit dari antara yang mati. Dan kehidupannya kekal untuk selamanya. Dia bisa memimpin sorga dan dunia ini milik dia seutuhnya. Maka dari itu disebutnya
Bapa yang kekal, dan dialah raja di atas segala raja. Terutama dia membawa kedamaian yang luar biasa buat kita semuanya. Hati saudara sedang gundah pagi ini, haleluya, karena masalah persoalan yang begitu menumpuk. Datanglah kepada penasehat yang ajaib. Dia ajaib buat saudara, dia ajaib buat kita semua. Dia penuh cinta, kelembutannya tiada yang bisa membandingi. Tiada tara untuk dibandingkan kepada yang lain. Dia adalah benar-benar Raja yang memberikan kedamaian buat kita semua. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Oh haleluya. Dia adalah penasehat yang ajaib buat kita semuanya. Tuhan sungguh luar biasa. Tuhan dahsyat buat kita. Kuasanya tidak pernah berkesudahan. Seorang penasehat adalah seorang yang memecahkan masalah. Saudara punya masalah, datanglah kepada penasehat yang ajaib. Bu, saya nggak bisa datang ke penasehat yang ajaib. Datang kepada hamba-hamba Tuhan yang engkau percayai. Khususnya ibu gembalamu, bapak gembalamu. Rasanya seperti itu ya. Lu Bu, saya nggak bisa datang kepada gembala saya karena gembala saya sakit dan yang lain sebagainya. Cari orang-orang yang dekat dengan engkau, orang-orang yang rohani, orang-orang yang penuh dengan kuasa urapan Tuhan. Bukan urapan yang lain ya. Kalau urapan yang lain dia akan menasehati nanti dalam penasehatan yang salah. Tetapi ketika kita datang kepada orang yang tepat, kita datang kepada orang yang benar dan dia memiliki roh keilahian, saya yakin pasti akan memberikan kelegaan dalam batin, itu yang terutama ya. Dan orang ini bisa mengarahkannya itu benar-benar dengan penuh cinta, dengan penuh kasih. Karena apa? Karena roh Allah itu ada di dalam orang ini. Siapapun dia, hamba Tuhan ataupun sahabatmu, bukan harus hamba Tuhan. Seorang sahabat, dia yang bijak, dia bisa kok menasehati kita ketika kita bingung dalam persimpangan, dalam masalah persoalan sepertinya nggak ada jalan keluar. Saudara bisa datang kepadanya. Dan kalau tandanya kalau Roh Kudus menyertai dan Roh Kudus menyetujui, saudara akan memiliki kelegaan. Di dalam kelegaan kau bisa berpikir dengan jernih. Itulah yang kau jumpai adalah penasehat yang ajaib. Penasehat yang dipimpin oleh Roh Allah. Jadi jangan sembarangan, jangan asal-asalan untuk mencari penasehat. Oh itu tetanggaku baik, di seberang sana itu orang yang baik, aku mau ke sana. Kita tidak mengerti. Ada keirian hatikah di antara kalian dengan orang itu, di antara saudara dengan orang itu, kita tidak tahu. Tetapi ketika saudara berdoa dan saudara berhikmat, saudara melihat oh aku harus datang ke si A ini. Saya yakin dan percaya orang itu sudah dipenuhi dan dikuasai oleh Roh Allah. Maka dia akan memberikan satu solusi buat saudara. Tidak menambah beban yang berat tetapi memberikan solusi. Kadangkala kita tinggal serumah saja. Kita tidak pernah tahu, oh baik ini, kan tinggal serumah ya. Gak tahu itu anak, gak tahu itu orang tua, gak tahu itu saudara, keluarga, ataupun menantu, ataupun cucu ya. Kita gak mengerti, kalau cucunya sudah besar, sudah dewasa saya rasa bisa ya untuk diajak ngobrol gitu. Nah ketika saudara curhat, kebiasaannya sih baik, tetapi begitu kita berbicara tidak malah memberikan kelegaan, malah menjadikan beban. Nah kalau saudara sudah mengalami hal yang seperti itu, hentikan, jangan saudara terus. Faham di sini? Ini adalah roh penasehat. Ini semua manusia hidup, kaya, miskin, tua, muda, pandai atau tidak pandai, itu pasti memiliki masalah. Dan pasti ada yang menasehati di antaranya. Nah, kalau kita tidak berjumpa kepada orang yang tepat, itu akan menjadikan beban yang sangat berat. Tetapi ketika saudara datang kepada orang yang tepat, itu yang akan memberikan kelegaan.
Sekalipun itu tinggal serumah, sekalipun itu hubungan darah ataupun tidak ada hubungan darah. Yang dikatakan tidak ada hubungan darah itu berarti menantu ya, orang luar gitu ya. Tidak ada hubungan darah dan dia bisa, itu bisa. Tetapi kalau tidak akan menjadikan memiliki beban bertambah gitu maksudnya. Paham ya dengan apa yang saya katakan? Paham, ngerti enggak dengan apa yang saya katakan? Jangan sampai bingung ya. Saya cuma mau katakan, di dalam ketujuh roh, yang keempat itu adalah roh nasihat. Kita layak untuk dinasehati. Ketika saudara dinasehati, terimalah itu dengan sukacita. Kalau saudara memiliki masalah, jangan datang kepada sembarangan orang untuk meminta nasihat. Tetapi datanglah kepada orang yang tepat. Bagaimana Bu caranya? Minta hikmat Tuhan. Roh hikmat ada pada saudara. Amin. Selalu berhubungan intim dengan Tuhan. Ketika saudara berintim dengan Tuhan, saudara tidak akan pernah salah untuk mengambil satu langkah. Dan apa yang saudara putuskan itu benar yang dari Tuhan. Karena Tuhan selalu menuntun, Tuhan selalu melihat di mana saudara berada. Tuhan selalu tahu apa yang menjadi problemmu, apa yang menjadi masalah persoalanmu, Tuhan tahu. Dan kau akan pasti diberikan orang yang tepat. Banyak sekali orang-orang mengatakan, aduh saya itu lagi dalam kebingungan yang amat sangat. Saya dalam kesakitan. Saya cuma berdoa Tuhan, tunjukkan Tuhan kepada siapa. Jangankan masalah orang mau memberikan persembahan saudara. Di zaman pandemi ini ya. Orang yang mau memberikan persembahan. Sudah lama orang ini gak ketemu saya. Dan dia berdoa, Tuhan kemana saya membawa persembahan ini. Saya berikan kepada pendeta si A. Dia kenalnya dengan pendeta si A, pendeta besar gitu ya. Saya bawa ke sana. Begitu dia mau ke rumah orang itu yang aneh ya. Tapi dia selalu ingat, dia ingat saya, dia lihat saya. Waduh ini rezekinya Bu Ida gitu ya. Kita tidak berbicara rezeki tetapi kita berbicara tentang penasehat. Nah, dan orang ini taat dengan hikmat yang Tuhan berikan. Dan dia begitu mau belok tapi mobil yang dia kendarai itu beloknya ke arah sini. Dan dia melihat wajah saya katanya, benar gak ini rumahnya Tante Ida ya, dia bilang gitu. Terus dia coba tanya, benar ya ini rumahnya Tante Ida gitu. Oh iya ada tantenya. Ada gitu. Begitu saya juga kaget gitu. Loh anak ini kan udah berapa tahun gak ketemu saya. 7-8 tahun gak ketemu dengan saya. Terus dia datang. Aduh tante kok tetap aja bilang gitu. Ayo masuk, saya bilang tuh masuk. Dia bilang gimana sekarang tante ya apa gitu. Tante ini sudah pelayanan full, saya bilang gitu. Lama kok gak ketemu. Terus akhirnya kita berdoa bersama. Setelah berdoa bersama dia kesaksian. Nah dari kesaksiannya saya tahu cerita ini. Begitu selesai kita doa dan dia bersaksi dan dia menyerahkan persembahan itu. Dia cukup untuk meminta nasihat. Dan Tuhan mengarahkan kepada orang yang tepat buat dia, buat orang itu tadi. Ini adalah satu kesaksian sekaligus satu contoh buat saudara. Maka dari itu saya katakan berhubungan intimlah terus dengan Tuhan sehingga saudara tidak akan salah untuk datang kepada orang yang tepat sesuai dengan kehendak Tuhan. Amin. Karena dia adalah penasehat yang ajaib. Orang yang dipakai oleh Tuhan itu adalah Roh Allah tinggal di sana. Amin. Paham ya dengan hal ini? Seorang penasehat adalah seseorang yang memecahkan masalah, membimbing dan menentukan apa yang harus dilakukan dalam situasi tertentu. Dalam keadaan yang sudah panik, dalam keadaan yang sudah tidak ada jalan keluar, dalam keadaan yang jatuh yang sungguh-sungguh loh ini. Jangan mencobai, loh Bu ada tah orang yang membutuhkan itu ada pencobaan? Ada, masalah itu dibuatnya sendiri. Tapi kalau kita punya roh Tuhan, Tuhan yang akan menegurnya langsung. Tuhan akan berbicara dengan jelas sekali ya kepada orang itu gitu. Dia akan berbicara dan mengatakan apa yang dia katakan salah, apa yang dia katakan tidak benar, apa yang dia ini tidak benar gitu. Apalagi kalau
orang ini orang yang dipilih Tuhan dan orang ini mempercayakan karunia penglihatan ya, karunia untuk mendengar suara Tuhan secara audible, itu tambah jelas sekali gitu. Karena penglihatan dengan suara Tuhan ini klop, tidak pengsle gitu ya, nggak sampai selisih gitu, tidak, tetapi klop gitu. Ketika klop itu benar-benar roh yang dari Tuhan. Kita harus benar-benar menguji roh yang dari Tuhan. Di akhir zaman ini begitu banyak nabi-nabi palsu. Untuk itu ternyata saudara tahu, nabi yang tidak benar, pelayanan yang tidak benar, sinar kemuliaan yang memancar itu tidak terang tapi redup dof gitu warnanya. Itu yang sangat berbahaya, menyerupai malaikat terang tetapi sesungguhnya tidak ada terang. Amin, paham ya dengan apa yang saya sampaikan ini. Jadi kita harus hati-hati bahwa di sekelilingmu itu banyak sekali singa yang mengaum, yang berusaha menerkam anak-anak Tuhan yang bisa dia terkam. Itu pekerjaan si jahat. Nah, roh nasihat itu sangat ilahi dan tidak manusiawi. Ketika roh Allah yang berbicara itu sangat ilahi. Bagaimana penuh cinta kasih, pengarahannya yang benar, memberikan jalan keluar yang utuh dan ada kedamaian, ada solusi. Ketika dia keluar dari rumah hamba Tuhan ini, benar-benar dirinya itu dimerdekakan. Khususnya yang dimerdekakan adalah jiwanya. Rohnya menyatu di dalam roh Kristus. Maka saya katakan bahwa nasihat itu adalah sangat ilahi, sangat sakral sekali. Jadi enggak sembarangan nasihat. Tatkala seseorang memiliki problem, ia tidak boleh menasehati dengan hikmat manusiawi ataupun dengan hikmat prinsip-prinsip yang berdasarkan Alkitab saja. Tidak, tetapi kita harus meminta pimpinan Roh Kudus. Ini di sini saya tulis ya, tatkala seseorang memiliki problem, orang itu tidak boleh dinasehati dengan hikmat manusiawi. Kenapa? Kalau hikmat dari manusia itu keluar dari pikirannya sendiri. Ataupun dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan Alkitab. Saya dulu punya teman, kalau waktu kebetulan anak saya yang berpacaran dengan anaknya seorang hamba Tuhan ini. Dan anak saya setiap kali pulang dia bilang, "Mi, aku tadi dinasehati. Dalam firman-Nya mengatakan begini. Loh itu tandanya kamu gak boleh pacaran sama anaknya," saya bilang gitu. Ya udah kamu berhenti aja, kamu berdoa. Kamu minta kepada Tuhan, kamu berdoa pada Tuhan, kamu minta pasangan yang seimbang, pasangan yang sepadan. Seperti Adam dan Hawa, itu yang saya katakan kepadanya. Setiap kali dia pulang selalu pakai Alkitab. Jangankan dia, saudara saya punya saudara Bapak Ibu. Saudara saya sendiri juga setiap masalah, setiap persoalan itu selalu dia pakai, ditembaknya itu pakai Alkitab ini loh, pakai firman Tuhan. Padahal firman Tuhan itu untuk menyelamatkan, untuk memenangkan, untuk mengarahkan. Bukan untuk memaki-maki dengan firman ini. Nah, maka dari itu di sini saya tulis seperti ini ya. Jangan manusiawi dengan prinsip-prinsip yang berdasarkan Alkitab, atau sekalipun ayat-ayat Alkitab tidak pernah boleh ditentang. Memang ayat Alkitab tidak boleh ditentang, tetapi kalau penasehat, kalau untuk menasehati seseorang itu memakai ayat Alkitab, itu nanti akan menjadi salah. Biarlah memakai pimpinan kuasa Roh Kudus dan memberikan kelegaan bagi orang lain, dan orang itu mendapatkan jalan keluar dan dia dimerdekakan dan dia mengalami sesuatu yang mustahil bagi manusia tetapi tidak mustahil bagi Tuhan. Apa maksudnya? Mengalami mujizat dan terobosan yang baru. Itu baru yang dari Tuhan. Karena nasihat itu adalah sangat ilahi sekali. Jadi gak gampang, gak sembarangan kita untuk memberikan pejangan ini. Kita harus mendengar suara Tuhan tentang apa yang merupakan kehendaknya. Nah di sini ya benar-benar harus tahu persis, harus peka dengan suara Tuhan. Dan apa yang menjadi nasihat Tuhan untuk setiap orang dan situasi secara spesifik. Harus jelas, betul benar-benar jelas, betul-betul jelas. Jadi bukan dari keinginan kita. Bisa aja kita mau gak suka, mau apa seenaknya untuk berbicara. Tetapi Tuhan gak mau yang seperti itu. Mari saudara dikasih oleh Tuhan.
Di dalam ketujuh roh Tuhan, hari ini kita memasuki yang keempat, berbicara tentang roh nasihat. Ini fungsinya, roh Allah bekerja untuk menjadi penasehat bagi kita. Biarlah dia yang menjadi penasehat ajaib tinggal di dalam kehidupan saudara dan menjadi berkat bagi banyak orang. Amin. Kita harus mencari suatu firman yang Tuhan hidupkan atau rema bagi setiap individu. Nah, itu firman itu sungguh-sungguh yang dari Tuhan, bukan yang dari pikiran kita untuk menembak, bukan untuk memanah, bukan. Tetapi benar-benar Tuhan memberikan firman ini untukmu. Ketika orang itu dalam keadaan susah, ketika orang itu sudah dalam keadaan tersebut, mesti aja karena engkau salah, karena engkau begini. Firman Tuhan dari Ayub aja ditentang begini dan begitu. Dia hidupnya tidak benar, ada kesalahan, maka ada hukuman. Nah, itu bukan nasihat, tapi itu dakwaan. Ketika orang itu mengalami hal yang sangat fatal buat dia, biarlah firman Tuhan datang kepadanya dan memberikan damai dan sukacita. Misalkan di dalam Mazmur 3 ayat 1 itu diberikan. Tetapi itu yang benar-benar dari ilah ya, dari Allah ya. Yang benar-benar dari suara Tuhan yang engkau terima. Ini saya mau mengeluarkan aja Tuhan larang loh. Jangan gitu. Saya hafal ayatnya tapi Tuhan stop gitu. Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Tuhan itu sangat baik buat kita. Amin. Rindu ya kita bersekutu bersama ya. Menyembah bersama, memuji bersama, meninggikan nama Tuhan bersama. Saya juga rindu, tetapi ada saat dan waktu yang Tuhan telah tetapkan buat kita. Faham di sini? Haleluya. Roh nasihat dapat mengungkapkan masa depan atau masa lalu. Itu roh nasihat. Bukan ramalan lo ya, bukan. Bukan tentang ramalan, ini tentang nasihat. Beda dengan ramalan yang itu lagi viral juga ya beberapa waktu ya di YouTube. Bukan yang seperti itu. Roh nasihat begitu lembut dan baik. Sebab bagaimanapun juga merupakan bagian dari Roh Kudus. Ada orang yang belum mengenal Tuhan sama sekali. Datang ke tempat ini menjumpai saya. Dan dia membutuhkan doa. Ternyata bukan hanya doa yang Tuhan berikan kepada orang ini, seseorang ini, tetapi Tuhan memberikan nasihat kepadanya. Ketika orang ini mau dinasehati dan orang ini melakukan apa yang Tuhan nasihatkan, dia pun juga mengalami terobosan yang baru. Dan akhirnya juga memiliki kelegaan. Seperti itu salah satu contoh. Karena itu saudara kita ya harus sangat berhati-hati ketika menasehati orang. Jadi jangan sembarangan supaya tidak menjadi syak, tidak menjadi batu sandungan. Tetapi biarlah nasihat-nasihat dari saudara maupun dari saya untuk orang-orang yang memerlukannya benar-benar memiliki satu kelegaan yang luar biasa. Tuhan sungguh baik buat kita semuanya. Satu contoh di dalam Ayub, yuk kita lihat di dalam Ayub 4 ya. Teman-teman Ayub menasehatinya dengan cara yang salah. Nah ternyata nasihat itu ada yang salah seperti yang apa saya katakan tadi, mendakwa, menghakimi. Itu bukan nasihat, itu menghakimi. Kalau nasihat tidak begitu, nasihat itu lembut, penuh kasih gitu ya, itu nasihat. Nah teman-teman Ayub ini mereka sangat kasar, kritis dan bersikap menghakimi. Nah ini yang sama sekali berlawanan dengan sifat roh nasihat. Kalau roh nasihat itu lemah lembut, penuh dengan penguasaan diri, tidak manusiawi tetapi dipimpin oleh Roh Kudus ya. Di dalam Ayub 4 ayat 1 di sini dikatakan percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Apa sih yang ada di sana? Di dalam Ayub 1:4 ini sebentar ya Bapak Ibu. Nah, Ayub 4 ayat 1 ini di sini percakapan Ayub dengan sahabat-sahabatnya. Elifas menegur Ayub.
Elifas yang menegur Ayub. Saya ambil dari ke ayat 8 ya. Dari ayat, camkanlah ini siapa? Ayat 7 dulu. Kita baca aja yuk, dari ayat 1 sampai ayat 11 wis. Untuk lebih jelas, tolong ya dari ayat 1 sampai ayat yang ke-11 bisa untuk dicatat ya Bapak Ibu. Maka berbicara Elifas orang Teman, ayat 2. Kesalkah engkau bila orang mencoba berbicara kepadamu, tetapi siapakah dapat tetap menutup mulutnya? Sesungguhnya engkau telah mengajar banyak orang dan tangan yang lemah telah engkau kuatkan. Elifas yang mengatakan begini, orang yang jatuh telah dibangunkan oleh kata-katamu dan lutut yang lemas telah kau kokohkan. Saat itu Ayub ini penasehat, tapi pada suatu saat dia sendiri yang dicobai oleh iblis. Orang-orang yang dipakai Tuhan bukan berarti tidak punya masalah. Justru orang-orang yang dipakai oleh Tuhan dengan luar biasa, dialah yang menjadi incaran iblis. Ketika iblis bertanya kepada Allah, bolehkah aku mencobai dia? Tuhan tidak katakan jangan, tidak, silahkan. Karena Tuhan Allah sangat mengerti akan kedalaman hati Ayub dan orang-orang pilihan Tuhan. Jadi jangan sampai salah, loh ibu itu kan bisa mendoakan orang sakit ya, orang sakit bisa sembuh. Loh ibu itu kan bisa ya menghantarkan orang yang gak mati-mati, cepat mati. Bukan berarti dia gak punya masalah loh, dia punya masalah. Tetapi dia tidak pernah berbalik kepada Tuhan dan berpaling kepada Tuhan. Dia selalu teguh untuk percaya kepada Tuhan sampai pada kesudahannya. Lanjut di ayat yang kelima. Di ayat yang kelima dikatakan, tetapi sekarang dirimu yang tertimpa, mulai ya, dirimu yang tertimpa dan engkau kesal, dirimu terkena dan engkau terkejut, bukankah takutmu akan Allah yang menjadi sandaranmu dan kesalehan hidupmu menjadi pengharapanmu? Yang ditanyakan, camkanlah ini. Siapa binasa dengan tidak bersalah dan di manakah orang yang jujur dipunahkan? Sahabatnya loh yang telah kulihat ialah bahwa orang yang membajak kejahatan dan menabur kesusahan, ia menuainya juga. Enggak enak kata-kata ini. Benar enggak? Saudara bisa nikmati ya, enggak enak. Ayat 9. Mereka binasa oleh nafas Allah dan lenyap oleh hembusan hidungnya. Mulai enggak enak di ayat 8, langsung lanjut. Singa mengaum, singa meraung, patah gigi singa-singa muda. 11. Singa binasa karena kekurangan mangsa dan anak-anak singa betina bercerai-berai. Enggak enak sama sekali. Enggak enak sama sekali ya. Nah ayat 12, satu ayat lagi. Suatu perkataan telah disampaikan kepadaku, kata Ayub dengan diam-diam dan telingaku menangkap bisikannya. Apa bisikan itu? Waktu bermenung oleh sebab khayal malam, ketika tidur nyenyak menghinggapi orang. 14. Aku terkejut dan gentar sehingga tulang-tulangku gemetar. Lanjut. Suatu roh melewati aku, tegaklah bulu romaku. Jadi kalau ada roh yang lewat, saudara kalau ada roh yang lewat, saudara gemeriling, itu benar loh. Firman Tuhan menulis ya, Ayub 4 ayat 15. Ia berhenti tetapi rupanya tidak dapat ku kenal. Suatu sosok ada di depan mataku, suara berbisik-bisik ku dengar. Ini Ayub yang berbicara. Lanjut. Haleluya. Mungkinkah seorang manusia benar di hadapan Allah? Mungkinkah seseorang tahir di hadapan penciptanya? Lanjut. Sesungguhnya hamba-hambanya tidak dipercayainya, malaikat-malaikatnya pun didapatinya tersesat. Lebih-lebih langit mereka yang diam dalam pondok tanah liat, yang dasarnya dalam debu yang mati terpijat seperti ngengat. Di antara pagi dan petang mereka dihancurkan dan tanpa dihiraukan mereka binasa untuk selama-lamanya. Bukankah kemah mereka dicabut? Mereka mati tetapi tanpa hikmat. Nah, kita harus ada di ayat ini ya. Ayat ini adalah pengantar untuk kita memiliki roh nasihat
yang benar. Amin. Kita kembali ke dalam firman Tuhan tadi ya. Kita kembali lagi ke dalam firman Tuhan. Teman-teman, Ayub itu menasihatnya dengan cara yang salah, tetapi Ayub diam. Ayub diam, biar saja. Dan Ayub berbicara secara khusus kepada Tuhan. Sampai di ayat 21, yuk lanjut lagi. Tuhan baik untuk kita. Dipandang dari sudut pandang Tuhan, Ayub adalah salah satu dari 3 orang yang paling benar. Tuhan itu membenarkan Ayub loh. Di dalam Yeskiel 14 ayat 14, biarpun di tengah-tengahnya berada 3 orang ini, yaitu Nuh, Daniel, dan Ayub, mereka akan menyelamatkan hanya nyawanya sendiri karena kebenaran mereka. Demikianlah firman Tuhan Allah. Itu sebabnya Tuhan mengirim Elihu yang memiliki roh nasihat. Mereka wis umkar dewe, mereka itu berbincang suka-sukanya hatinya mereka. Mereka merasa paling benar, mereka paling begini. Tetapi Tuhan begitu dahsyat, Tuhan begitu ilahi, Tuhan begitu mengasihi dengan keilahiannya. Tuhan menyayangi Ayub dengan keilahiannya karena dia adalah penasehat yang ajaib dan dia pilih orang yang benar-benar memiliki karunia penasehat. Siapa namanya? Elihu. Kita bisa melihat dari ayat-ayat ini ya. Kita ambil perikopnya saja ya. Yang paling jelas itu di dalam Ayub 32. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapat. Kenapa? Yuk kita baca yuk Ayub 32. Di dalam Ayub 32 kita baca. Elihu merasa juga berhak untuk mengemukakan pendapatnya. Maka ketiga orang itu menghentikan sanggahan mereka terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya paling benar. Ayat 1, ayat 2. Lalu marahlah Elihu bin Berachel, orang Bus dari kaum Ram. Ia marah terhadap Ayub karena ia menganggap dirinya lebih benar daripada Allah. Karena Ayub menginikan dirinya sendiri, menghakimi. Karena teman-temannya itu ya. Dan ia juga marah terhadap ketiga orang sahabat itu. Karena mereka mempersalahkan Ayub. Meskipun tidak dapat memberikan sanggahan. Ayat 4. Elihu menangguhkan bicaranya dengan Ayub karena mereka lebih tua daripada dia. Tetapi setelah dilihatnya bahwa mulut ketiga orang itu tidak lagi memberi sanggahan, maka marahlah ia. Lalu berbicara Elihu bin Barachel orang Bus itu, aku masih muda dan kamu sudah berumur tinggi. Oleh sebab itu aku malu dan takut mengemukakan pendapatku kepadamu. Pikirku, biarlah yang sudah lanjut usianya berbicara dan yang sudah banyak jumlah tahunnya mendapatkan hikmat. Tetapi roh yang dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya pengertian. Di ayat yang ke-8 ya. Tetapi roh yang di dalam manusia dan nafas yang maha kuasa itulah yang memberi kepadanya satu pengertian. Kepada siapa? Kepada Elihu untuk memberitahukan kepada Ayub. Nah, ini pentingnya roh penasehat supaya tidak salah. Kalau orang itu cuman orang-orang yang biasa dipandang dari sudut luar dia baik, casingnya begitu mulus, tidak ada goresan sedikit pun. Oh, itu pasti baik, belum tentu. Kalau tidak salah. Mesinnya yang sudah rusak. Jangan engkau melihat dari luarnya, tapi lihatlah di dalamnya. Apa sih Bu maksudnya? Kehidupan orang ini loh bagaimana, itu bisa dilihat dari kesehariannya. Apakah dia membawa damai atau dia membawa kesejukan atau tidak. Kalau isinya cuma sering menghakimi, suka marah-marah, udah gak usah datang untuk dinasehati kepada dia. Nanti malah salah. Itu di ayat yang ke-32, ayat 34 pasal. Saudara harus tahu bahwa Allah tidak pernah curang. 35 bahwa Allah sangat memperhatikan penderitaan manusia.
Pasal 36, tujuan sengsara ialah pertobatan. Tujuan untuk sengsara itu bisa pertobatan, bisa Tuhan itu mau mengangkat dia lebih tinggi. Kita tidak mengerti karena itu rahasia ilahi ya. Yang pasti itu untuk mengangkat kita masuk naik pada level yang lebih tinggi. Itu firman Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Inilah firman yang saya sampaikan hari ini tentang nasihat. Tuhan memberkati. Mari kita masuk di dalam doa. Bapa, sungguh hamba-Mu bersyukur. Hari ini Tuhan Engkau telah berbicara tentang nasihat. Biarlah anak-anak-Mu ketika memiliki masalah persoalan, biarlah mereka datang kepada orang yang tepat. Dan Engkau selalu memberikan hikmat buat mereka. Mampukan anak-anak-Mu Bapa untuk selalu berhubungan intim dengan Engkau. Sehingga segala apa yang menjadi keputusan-keputusan mereka bukanlah keputusan yang salah, tetapi keputusan yang benar. Dan ketika mereka Tuhan datang kepada orang yang benar, dalam keputusan yang benar, maka dia akan memperoleh nasihat yang ilahi dari Engkau. Yang penuh dengan kesabaran, penuh dengan kedamaian, penuh dengan sukacita, dan ada kemerdekaan serta jalan keluar. Bapa, terima kasih. Teruslah Engkau berbicara dan berbicara ya Bapa, agar mereka semua memperoleh kedamaian yang dari Engkau melalui nasihat dari orang-orang pilihan-Mu. Terima kasih banyak Bapa, terima kasih ya Allah Roh Kudus, terima kasih. Terpujilah Engkau Tuhan sekarang sampai selama-lamanya. Terima kasih buat firman-Mu. Haleluya, amin Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini, amin. Mari Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kita nyanyikan satu pujian demi nama Tuhan. Sungguh Bapa, kami bersyukur
Engkau telah mendengarkan setiap doa-doa kami. Engkau telah menjawab setiap doa-doa kami Bapa. Seperti Engkau menjawab doa Yabes, seperti Engkau menjawab doa Ayub. Kami bersyukur Bapa, kami bersyukur dan berterima kasih. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu dan kita terima berkat Bapa. Bapa, inilah tangan-tangan anakmu yang terangkat di hadapanmu. Kiranya Engkau sendiri yang turun tangan untuk memberkati mereka, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya dan malapetaka Bapa, dari segala roh sakit, sampar, dan dari segala kutuk dosa dan maut. Di dalam nama Yesus, kiranya Bapa sendiri menganugerahkan damai sejahtera, sukacita, ketenangan, serta kelimpahan yang berlimpah dengan ruah di dalam nama Yesus. Inilah Bapa berkat yang boleh kami terima, yaitu berkat yang tidak pernah habis, berkat yang tiada pernah ada kesudahannya, selalu baru setiap hari dan selalu baru setiap saat. Di dalam nama Yesus kami menerima berkat-Mu Bapa dengan iman percaya, dan kami beralaskan semuanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang diberkati dan percaya, mari bersama saya katakan amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.